Jumpa lagi dengan saya Kanaditya Sanjoyo di acara Disangga, diskusi analis anggaran. Salam analis anggaran Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi. Jadi uji kompetensi ini adalah salah satu syarat bagi jabatan fungsional analis anggaran dalam perihal naik jenjang, entah itu dari pertama ke muda atau muda ke madya. Dan kali ini bersama saya di episode ini telah hadir kembali Ibu Anindya Kurnia Putri. Halo Ibu Anin. Halo Mas Kanda. Bagaimana Halo, kabarnya? rekan. Sehat alhamdulillah. Akhir-akhir ini sering hujan ya. Betul. Daya tahan tubuh harus kita jaga terus nih Mbak Anin ya. Sepakat. Sepakat ya. Jadi buat info aja nih Mbak Anin, kemarin sudah mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Pusdiklat AP, dan di minggu lalu ya Mbak Anin ya, pengumumannya ya? Iya. Ya, pengumumannya baru minggu lalu. Jadi Mbak Anin ini menjadi salah satu orang yang hebat karena telah berhasil lulus di uji kompetensi muda ini. Jadi kalau di DJA sendiri itu ada berapa orang? 10 apa 11 itu saya lupa. Cuman Mbak Anin doang yang lulus. Oh enggak dong. Ada beberapa yang lulus tentunya. Tapi bukan dari DJA kalau nggak salah. Ada juga dari ada. DJA. Oh, itu tapi tipsnya tuh gimana tuh Mbak Anin? Maksudnya kok bisa gitu kan? Itu nanti dulu jawabnya. Okay. Terus mungkin ya Mbak Anin bisa ngasih tahu lah, hukum tuh kayak gimana sih Mbak Anin? Oke. Ya Mas Kanda, jadi uji kompetensi itu merupakan salah satu prasyarat yang dibutuhkan oleh setiap jabatan fungsional ya, dari jika ingin naik jenjang seperti itu, entah itu dari jabatan ahli pertama ke muda ataupun dari muda ke madya, tadi yang seperti Mas Kanda udah sampaikan gitu. Jadi uji kompetensi sendiri itu sebenarnya suatu alat asesmen gitu untuk melihat gitu, menilai kemampuan kita baik teknis maupun kemampuan manajerial, apakah kita sudah memenuhi syarat seperti itu untuk bisa naik jenjang. Panjang ya berarti. Jadi kalau misalnya ya, kalau kita pegawai bukan jakung, itu secara periodik setiap 4 tahun sekali kita akan naik 3A, 3B, 3C. Di kita juga gitu ya Mbak Anin ya, 3A, 3B gitu kan. Tapi pas mau ke 3C gitu kan harus ada hukumnya itu dulu ya. Jadi naik ke 3C itu ada hukumnya juga kan ya berarti ya. Sama biar naik jenjang ke mudanya itu kan. Iya, untuk naik jenjang memang diperlukan uji kompetensi tersebut Mas Kanda. Itu ya. Berarti kan itu berarti nanti usulan namanya dari SDM. Betul. Bukan kita yang ngusulin kan? Bukan. Bukan ya? Usulan nama dari SDM masing-masing organisasi ya, untuk melihat nanti pegawai yang mungkin sudah mendekati kriteria-kriterianya untuk bisa dinaikkan jenjangnya, nanti diikut sertakan ke dalam uji kompetensi tersebut. Berarti diusulkan, bukan kita yang mengusulkan ya? Oh tidak. Nanti kalau mengusulkan pede banget gitu kan? Juga sih. Terus itu gimana? Apakah kita langsung, misalnya di hari Senin kamu langsung ujian gitu, atau ada diklatnya dulu atau gimana tuh Mbak Anin? Ya oke. Jadi untuk bisa naik jenjang ada 2 kompetensi yang dites ya, kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Wow. Nah uji kompetensi ini nih kita masuknya di uji kompetensi teknis. Namanya diklat penjenjangan seperti itu Mas Kanda. Jadi metodenya untuk diklat, karena ini masuk pandemi ya, pertama kalinya nih kita menyelenggarakan diklat penjenjangan secara full online. Nah tahapannya lumayan Mas Kanda, cukup panjang sih, bisa sampai 1,5 bulan sendirilah in total gitu, dari tahap awal sampai akhir. Bentar, 1,5 bulan itu ST atau enggak? ST. Berarti nggak diganggu kerjaan kantor kan? Seharusnya idealnya enggak. Oh seharusnya tapi, ya. Ada dikit-dikit penugasan, karena ya namanya online ya sekarang ya. Tahu basa-basi gitu ya. Terus. Jadi mekanismenya kita nanti ikut diklat penjenjangan ini. Yang pertama itu seminggu awal kita diklat secara mandiri. Jadi kita diberikan modul-modul gitu yang harus kita baca. Banyak tuh modulnya Mas Kanda, ada 6
modul. Dan bentuknya PDF lagi. Ya, online ya, buku online. Terus. Ada 6 modul itu. Nah, itu kita harus baca karena itu mencakup semua materi atau kompetensi yang perlu kita dalami untuk bisa naik jenjang. Jadi terkait proses penyusunan, perencanaan dan moneh anggaran itu di situ ada di dalam 6 modul itu ya. Nah, itu selama 1 minggu kita diberikan modul, kita nanti ada kuis yang harus kita kerjakan juga online mandiri. Tapi kuisnya bisa kita retake gitu. Jadi semacam preliminary gitu lah ya. Nah, selanjutnya ada sesi tatap muka tapi online pakai Zoom seperti itu. Sorry, maaf matang. Itu satu apa ya? Satu kelas itu berapa orang, Mbak? Kemarin kalau batch saya itu batch saya kisaran 27, 30 gitulah. Dan itu berarti dari berbagai macam KL ya? Betul. Maksudnya bukan Kementerian Keuangan doang kan? Dari berbagai macam KL, jabatannya sama analis anggaran. Oh, jadi buat info aja dari Mbak Anin ini dari pertama ke muda ya Mbak Anin ya? Betul, saya penjenjangan dari pertama ke ahli muda. Nggak bisa pertama ke madya gitu langsung? Nggak bisa. Cuma juga usaha kan? Oke. Nah, setelah kita diklat mandiri, ada tatap muka online seperti itu. Nanti ada narasumber seperti itu. Nanti dari tiap modul ada ujiannya masing-masing juga seperti itu. Nah, setelah ujian, setelah yang tatap muka, ada ujian yang memang bisa dibilang seluruh materi diujikan gitu ya bersamaan di situ. Nah, nanti tahap terakhir adalah wawancara. Oh, ada wawancara juga ya? Wawancara dan ada juga ujian tertulis. Jadi sebelum wawancara ada ujian tertulis dulu gitu. Ujian tertulisnya berarti terkait yang didiklatkan selama 1 bulan setengah itu. Betul, terkait 6 modul tadi. 6 modul itu tadi mulai ada dari penyusunan dokumen APBN, indikator ekonomi makro, penyusunan pagu KL, itu pilihan ganda Pagubun. atau bentuknya esai, maksudnya esai dalam artian ngasih analis dan pendapat gitu atau pilihan ganda gitu. Uji tertulis ada 2. Esai dan pilihan ganda. Jadi memang materinya komprehensif sekali karena memang asesmennya untuk menilai kompetensi teknis gitu ya. Apakah kita sudah mampu menguasai keseluruhan tema penganggaran tersebut gitu ibaratnya. Berarti yang tadi wawancara berarti aspek manajerialnya gitu. Ini masih di aspek teknis juga. Oh, masih teknis juga. Karena nanti untuk yang manajerial berbeda lagi karena ada dari assessment center sendiri gitu nanti. Penyelenggaranya. Panjang ya Mbak Anin ya? Panjang, lumayan makanya. Berarti Mbak Anin hebat dong? Melelahkan. Ya Merasa hebat? alhamdulillah. Merasa hebat? Masih mas. Merasa hebat? Alhamdulillah aja. Oh. Cukup. Karena Mbak Anin tadi merasa hebat, tips and triknya apa sih Mbak? Bisa lulus? Soalnya kan kalau nggak lulus itu, yang saya tahu ya, bisa ngikutin ujian lagi, tapi nunggu ada batch-nya kapan gitu kan istilahnya kan ya? Iya ya. Soalnya ada teman saya nggak lulus waktu itu pernah. Oke. Ada yang nggak lulus terus. Kebetulan nggak selang berapa bulan itu ada lagi ujian. Akhirnya dia bisa ikut ujian itu dan akhirnya lulus gitu kan. Oke, ya mungkin itu durasi apa namanya ya atau kesempatan retake-nya nanti diatur sama bagian SDM ya yang mengetahui jadwal pastinya sih ya. Nah, balik lagi tadi tips and triknya apa nih? Tips and trick. Aduh, apa ya? Lagian online gitu kan istilahnya godaannya lebih besar gitu kan. Betul. Jadi tips and trick kalau saya pribadi Mas Kanda ya memang saya membaca semua modul itu gitu. Jadi ketika saya diberikan modul pada saat tahap awal itu ya saya baca semuanya gitu. Dan juga berusaha saya pahami gitu ya isi modul dan apa yang tidak saya pahami udah saya catat gitu ya. Nanti ketika ada sesi tatap muka bisa saya tanyakan ke narasumber gitu. Apalagi ya trik-triknya ya. Itu aja ya. Berarti mungkin. emang fokusnya di ujian tertulisnya itu ya? Iya. Nggak ada lagi nih? Tipsnya yang lain, oke mungkin ini. Kalau untuk tes tertulisnya ya sama sih kayak anak sekolah nih kalau mau ujian. Biasanya kita anak sekolah kalau mau ujian minta soal tahun lalu ya dari kakak kelas gitu ya. Kan. Nah uji kompetensi ini juga bisa nih seperti itu. Jadi waktu itu saya memang minta kisi-kisi gitu ya soal tahun lalu seperti apa sih kepada senior yang sudah ikut diklat penjenjangan lebih biar dulu ya. gitu. Walaupun soalnya tidak 100% sama tapi kira-kira ada bayangan lah, ada irisannya lah gitu yang memang ternyata sama keluar lagi soalnya gitu. Biar analisisnya lebih komprehensif. Dan yang terpenting kertas ujian tidak kosong. Ada ongkos nulis gitu ya. Saya nggak ngomong ya. Oke, tips and trik sudah.
Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mbak Anin? Apa ya? Oke, tadi melanjutkan mekanisme penjenjangan Mas Kanda ya. Selain kompetensi teknis, yang diuji juga ada kompetensi manajerial seperti itu. Nah, penyelenggaranya nih kalau kompetensi teknis kan diselenggarakan oleh BPPK Kemenkyu dari Pusdiklat AP. Betul. Kalau kompetensi manajerial yang penyelenggaranya adalah dari pihak luar nih, PPM manajemen kemarin itu, batch saya gitu. Oke. Jadi mungkin seperti psikotes ya, dan juga ya uji manajerial gitu. Nanti ada tahapan-tahapannya tersendiri yang diselenggarakan oleh assessment center itu. Nah, untuk penilaiannya kalau uji tadi diklat penjenjangan, untuk yang uji teknis itu nilai minimal ujian kita itu 75 in 75? average ya. Tinggi Lumayan. juga ya. Makanya memang kita harus benar-benar modul. Terus? Nah, seperti 75. Nah, kalau untuk yang kompetensi manajerial ini, pada dasarnya kan jabatan ahli, jabatan fungsional ini, kita ini dituntut untuk punya standar kompetensi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan struktural, Mas Kanda. Wow. Jadi untuk kasus saya, ketika saya mau naik jenjang dari jabatan ahli pertama ke jabatan ahli muda, nilai standar kompetensi jabatan atau SKJ yang saya minimal yang harus saya dapat itu 3 gitu. 3. Jadi range-nya tuh 1 sampai 5. Kalau untuk bisa naik jenjang ke ahli muda, harus ada beberapa poin yang punya nilai 3. Seperti itu. Itu lebih tinggi standar kompetensinya daripada untuk jabatan struktural. Berarti dari Mbak mulai diklat, ujian tertulis, terus ujian tadi yang manajerial ya. Itu berapa lama Mbak durasinya? Ya, plus minus kalau 2 bulan ya. Sampai pengumuman? Pengumumannya agak sedikit ini lama sedikit karena kan itu koordinasi antar banyak pihak ya, pihak Pusdiklat, pihak dari assessment centernya dan DJS sendiri. Jadi betul. Plus minus 2 bulan lah hasilnya keluar. Berarti ya. Total 4 bulanan lah ya. Betul. Lama ya? Ya, proses. Untung lulus. Alhamdulillah. Menjadi salah satu yang lulus dari banyak yang lulus juga kok. Banyak yang lulus. Oke, itu aja kali ya Mbak Nin ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan tentang ujian kompetensi, mungkin bisa bertanya melalui Telegram resmi AI atau website website AI kita. Nanti bisa tanya-tanya di situ. Atau kalau mau nanya langsung ke Mbak Nin bisa juga melalui komen di YouTube. Jangan lupa di like and subscribe. Wah iya, penting itu. Penting. Oke deh. Itu aja kali ya Mbak Nin ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mbak Anin. Terima kasih Mas Kanda, untuk yang sama-sama. kedua kali nih kayaknya ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. 2 kali, senang rasanya mengundang Mbak Anin kayaknya. Lebih segar gitu loh. Biasanya isinya cowok semua, Gitu sekarang ya? ada cewek gitu. Baik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian para teman-teman. Akhir kata, salam analis anggaran Indonesia.